observasi yang komorbid. Jam 12 tentong mereka dengar ada suara orang jalan lari gitu, bulat. Azan subuh kayak kaca gitu loh. Maksudnya kedua kali? Oh iya. Rambutnya panjang dari atas sampai bawah. Ketakutan itu hanya ada dalam pikiran Anda. Gue kenalin dulu nih narasumber. Namanya Mas siapa Mas? Mas Ferry. Mas Ferry, makasih banget nih udah mau jadi narasumber sini. Iya, sama-sama. Masnya petugas medis ya jatuhnya? Iya, kurang lebih seperti itu. Mas, boleh cerita dulu nggak sinopsisnya di sini? Ini soalnya aku dengarnya udah menarik banget nih. Mas boleh ceritain sendiri nggak sih? Yang mana dulu nih, Mas? Yang ini tempat karantina ya? Oh, tempat karantina, iya. Jadi kan sebenarnya tempat karantina itu kayak mes gitu kan, Mas. Tempat atlet lah untuk istirahat. Itu kalau nggak salah udah lama banget kosong. Jadi semenjak ada virus corona masuk, itu dialihfungsikan menjadi tempat karantina. Jadi banyak sih, bukan cuma saya aja yang merasakan, tapi pasien yang lain juga merasakan. Dari di lorong-lorong itu kan bangunannya itu kayak, kalau Mas tahu rumah panjang khas Dayak, rumahnya memanjang, dasarnya itu kayu. Jadi setiap pasien di kamar, misalkan kamar namanya kan barak 1, sama ada wisma. Jadi barak itu khusus untuk yang OTG dan lain-lain. Kalau yang wisma itu yang ada komorbid penyakit kayak hipertensi, asma dan lain-lain gitu. Oh, dipisahkan ya? Iya, dipisahkan. Jadi perawatannya beda. Iya, observasi yang komorbid. Jam 12 tentong mereka dengar ada suara orang jalan lari gitu, bolak-balik, merinding. Bolak-balik kayak anak kecil lari-larian. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya sendiri sih. Memang saya kalau ngelihat itu nggak langsung wujud aslinya, tapi ada sensitif berarti Mas? Ya kurang lebih lah seperti itu. Oke. Tapi teman saya ada yang bisa ngelihat. Terus dia bilang, Fer, jangan main-main. Kenapa? Kan emang saya itu orangnya ceplos-ceplos, Mas. Kok ada yang lihat ya udah, apaan tuh gitu. Taunya lewat nih, set. Itu di Ranap Sedang lah, rawat inap sedang. Jadi itu kayak kuntil anak merah. Kalau orang Kalimantan bilangnya nyapa, tapi kalau di sini kayak jatuhnya kayak nantangin. Jadi udah saya jaga malam, teman saya dengar, kami kan nginap di sana, ada bertiga. Udah saya nantang lagi, di dalam saya belum tidur, berdua lah sama teman saya. Dia ngelihat di belakang itu ada yang nongol kayak gini. Siapa yang lihat temennya ini? Iya. Di belakang Mas? Iya. Jadi ini saya nih, belakang saya ini kaca kayak gini. Udah ya itu merah. Kita nongolnya begitu lagi? Iya, kayak gini. Terus udah saya bilangin kan mungkin halu aja, ya kan. Terus dalam hati saya kayak rada-rada takut juga kan. Yaudah, saya nggak ganggu kalian jangan ganggu saya. Tapi emang dari awal emang salah saya ngolok-ngolok gitu loh. Jadi gitu, udah 2 hari 3 hari, dan keempat harinya saya dinas malam lagi. Oke Mas, ini kelanjutannya gimana nih Mas? iya. Setelah yang nongol serem banget tadi. Nongolnya gitu ya gini? Iya. Aduh, kebayang sih, gak kebayang lagi. Aduh. Ya lanjut Mas. Terus selanjutnya sih, saya itu kalau Mas tahu nurse station, itu di Ranap Sedangnya.
ada kayak bukan mading sih, tapi kayak operator. Misalkan ini kamar kamar A1, kamar A2, kamar A3. Kalau misalkan lampunya nyala, berarti ada emergency, ya kan? Setiap rumah sakit pasti ada. Udah, saya itu kalau nggak salah berdua sama perawat satu, saya kan farmasi kan. Udah, lampunya tuh tiba-tiba nyala. Ada Udah, yang manggil berarti. iya, otomatis kan ada yang emergency. Ya udah, saya temenin teman saya. Udah sampai ke sana kosong. Ruangan yang harusnya Iya, yang emergensinya itu nyala. Udah didatengin, disamperin, kosong. Saya sempat positive thinking, oh mungkin cicak, tapi nggak mungkin. Masalahnya tombolnya tuh kayak apa ya, bulatan merah gitu loh, Mas. oh iya harus Iya. ditekan banget lah. Iya, kalau cicak mah nggak mungkin gitu sekuat gitu kan. Ya itu Orang iseng juga nggak mungkin ya. nggak mungkin, soalnya yang bisa masuk cuma petugas saja, Mas, sama Oh pasien. benar-benar ketat ya. Iya, Iya sih. apalagi kan di depan ada polisi, tentara, sama Satpol PP gitu. Terus habis balik kan di ruangan itu kan ada kaca, jadi nurse station kaca. Ada yang ngetok gini. Itu yang pertama, itu jam 12 subuh, sebelum azan subuh. Kayak kaca gitu loh, gitu. Itu sih sampai saya seharian nggak bisa tidur. Itu sih Dipraktekin lagi. Apa yang bunyinya? Dipraktekin. kayak gitu sih. Aduh, itu belum yang paling berkesan ya. Iya. Lanjut ya Mas, lanjut. Oke. Terus Misal gue jadi mistisnya. ya itu sih, itu selama saya nunggu di luar ya kayak gitu suaranya. Kayak Tapi ada saya orang nggak main. dengar yang itu. Ya? Yang itu saya nggak dengar. Kita nggak dengar ya yang gitu-gitu ya. Ya kan, kayak orang lempar. Apa mungkin aku fokus? Itu kata Mas katanya itu bisa jadi teguran ya. Bisa jadi teguran atau enggak mereka kayak ngajak gitu loh, kayak ngajak Astaga. main gitu loh. Kayak kenalan gitu loh. Terus kalau yang berkesan sih pas saya mau mundurkan diri. Ini langsung yang berkesan ya. Aduh, bentar napas dulu Mas. Ya udah lanjut silakan. Bu, yang berkesan kayaknya lebih dari satu ya. Soalnya kerja di rumah sakit tuh konon katanya ya udah nggak asing sama kejadian gitu. Ini sih yang berkesan sih, Mas. Ini. Iya, ini sih. Oke, lanjut. Saya kan kemarin itu pas mau resign itu jaga malam. Pas teman-teman saya itu nggak dinas, itu posisinya jam 2 malam ngantar sampel darah ke rumah sakit induk. Sendirian berarti Mas. Sendirian bawa darah. Mas tahu Kuyang? Langsung terakhir nih. Kan kalau Kalimantan itu kan terkenal sama kuyangnya. Iya. Nah, jadi kalau di tempat kerja saya dulu sih emang tempatnya itu posisinya itu di orbit sama hutan. Orbit itu apa ya Mas? Kayak dikelilingin gitu loh. Jadi ini tempat kerja saya, ini hutan, di sini sungai. Siap, paham. Iya, jadi kayak Istilahnya. gitu. Iya, istilahnya. Dikelilingin lah sama hutan. Oke. Pohon-pohonan lah. Aduh. Udah. Itu saya seharusnya sih kalau prosedur pakai ambulan. Kenapa itu Mas? Ya soalnya kan bawa sampel darah. Nah, Dan saat itu Mas nggak pakai? nggak pakai ambulan. Emang jauh ya Mas jaraknya? Ya lumayan lah, nggak jauh-jauh amat gitu. Paling 5 menit 7 menitan gitu. Saat itu kenapa Masnya nggak pakai ambulans? Kalau dari saya sih emang mau uji nyali aja sih, Mas.
Nyali ya. Gitu. Jadi bawa sampel, berapa sampel ya kemarin tuh, 10 apa 11 sampel. Ini istilahnya nantang lagi ya Mas? Iya, nantang lagi. Oke, oke. Iya. Udah bawa nih pakai kotak P3K. Udah pakai motor. Udah jalan. Jalan lewatin hutan-hutan nih lebat, ada rumah kosong. Sampai ngelewatin hutan gitu ya Mas? Iya. Rumah kosong tingkat. Terus saya inget kata teman saya, jangan lihat rumah kosong di lantai paling atas, ada kacanya. Selalu pesan gitu? Selalu pesan gitu kalau bawa darah. Kalau bawa darah doang? Iya, bawa darah malam. Dan itu kejadian kedua kalinya. Maksudnya kedua kali? Ayo! Rambutnya panjang dari atas sampai bawah. Cuman ini kuyang? Enggak, ini bukan, itu kunti. Yang merah? Ya kurang lebih lah, ya merah. Ya, soalnya circle-nya besar gitu. Itu rumah kosong. Konon katanya rumah itu lama dijual, tapi nggak laku-laku. Mungkin kalau dari saya mungkin tempatnya mungkin ya nggak mendukung gitu untuk ditepati. Makanya Jadi kaget juga ada rumah. iya, tapi bagus Mas, tingkat 2. Tapi ya itu tadi angker. Satu doang rumahnya Mas? Satu tapi jarang-jarang gitu loh Mas. Oh iya iya. Iya, itu. Jadi patokannya kan dari rumah yang tingkat itu. Saya udah ngeliat dia gini kan, rambutnya sat gini, kayak mulai gitu, kayak kau tahu kartun Rapunzel yang rambutnya panjang. Sepanjang Ya, itu? Iya. Udah, plek, saya kedip, hilang. Udah belok. Kedip Iya. doang? Kayak nunjukin aja gitu loh. Emang dari awalnya kan niat saya udah jelek, nantang gitu. Udah, itu pas di tikungan belok kanan, lurus turun gunung, rumah itu pas tikungan, ya kan? Belok kanan turun gunung. Saya nggak nyadar, saya ngeliat spion motor. Taunya di belakang udah gini udah Apa itu? kuyang. Soalnya awal saya bawa darah sekitar berapa tadi? 10 ya? 10, maybe 10, 11 ganjil. Maksudnya? Pokoknya ganjil. Saya hitung dari awal, dari tempat saya itu 11. Emang darahnya emang setengah. Rata-rata kan setengah. Iya, apa nggak sih? full ya? Iya, nggak full. Udah, saya sampai ke rumah sakit. Ini masih ngikutin nih. Masih ngikutin. Kayak biasanya kalau diikutin kan kayak gini-gini aja kan. Dia nggak. Ini saya jalan, dia gini-gini. Kanan kiri Kanan kiri kayak zigzag gitu loh. Udah sampai rumah sakit, plek hilang. Sampai ke lab, saya hitung darahnya emang 11. Ada satu yang kurang dikit, beda takarannya. Terus orang lab nanya, loh Mas, ini kenapa beda? Kan ada ininya, ada kayak takarannya gitu loh. Beda sendiri dari yang Beda sendiri. harusnya sama ya? Harusnya sama. Kayak gitu. Tumpah nggak mungkin ya Mas? Nggak mungkin. Kalau misalkan emang tumpah, pasti di Oh, tempat iya. ini pasti berbekas. Gitu. Udah. Pas balik nih Mas. Balik dari mana? Lab itu? Lab turun kan kosong. Turun kemana Mas? Turun labnya itu dia di lantai 2. Saya turun ke bawah, naik lift, nggak naik liftnya, turun tangga. Kan namanya rumah sakit kan lorong-lorong kan. Emang jatuhnya rumah sakit di tempat saya itu tergolong baru. Dan itu kosong Mas saat itu? Ya kalau malam sih kosong Mas. Tapi ada sih beberapa perawat yang jalan gitu. Udah. Saya mau ke motor saya. Saya ngeliat ini perawat bawa kursi roda. Bawa kursi roda ke tempat pemilasan jenazah. Tahu-tahu plek kedip hilang. Udah balik saya motor langsung jalan. Tiba-tiba pas di rumah itu bukan Miss K lagi. Kalau saya ngomongnya Miss K. Apa? Yang ditakutin teman saya. Oki. Itu dari tempat Ana
di tempat rumah sakit. Ya dari rumah sakit sih saya berangkat ketemu pocinya di rumah yang tingkat pas di depan. Saya udah jalan, udah bodo amat lah, padahal emang takut. Udah jalan ke pos kayak pos polisi tentara gitu kan, udah masuk, udah, tapi serasa belakang saya tuh udah ada yang ngikutin. Udah sampai di Wisma, udah turun, naruh kotak, cerita sama teman, udah teman saya tahu saya diikutin. Emang dari awal nantang, coba-coba aja, taunya emang betulan kayak gitu. Udah tiba-tiba pas pulang, nggak tahu kenapa masih kebayang-bayang aja tuh yang kayak gini lah, ada yang diem di rumah itu tapi di luar, kontaknya ini pocinya di luar, kayak gitu sih mas. Sebentar, aku mau nanya soal yang suster bawa kursi roda. Perawat bawa kursi roda. Itu di kursi rodanya ada yang duduk nggak? Nggak ada, kosong. Kayak ngantar pasien gitu loh mas. Ngantar pasien dari pasien ini dirujuk ke kamar ini. Kayak habis ngantar pasien. Ya habis ngantar. Oh, iya. Tiba-tiba hilang gitu aja. Hilang, tapi kursinya diem. Apa mungkin halu apa gimana? Kursinya masih ada? Masih ada, orang yang nggak ada. Kayak gitu sih mas. Udah kenangan yang tak akan pernah bisa dilupakan sih itu. Akhirnya jadi resign. Kalau resign itu sih bukan itu sih, tapi emang resignnya mau kuliah kan. Tapi pas resign malah ditunjukin ya. Iya. Udah tahu mau resign nih, closingan lah istilahnya. Iya. Istilahnya perpisahan mungkin. Iya mungkin. Ini parah banget ya. Ketakutan itu hanya ada dalam pikiran Anda.